Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, video yang kita tampilkan di cuplikan awal tersebut itu menunjukkan betapa lemahnya pemahaman tauhid sebagian kaum muslimin, sehingga mereka tidak memahami batasan-batasan memuliakan orang soleh, terutama orang-orang yang dianggap sudah memiliki derajat sebagai waliullah. Padahal waliullah itu adalah semua orang yang soleh. Semua orang yang soleh itu adalah wali Allah. Hanya tingkat kesalehannya itu berbeda-beda. Tapi tetap mereka tidak dapat melebihi kesolehan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Memang mereka itu orang-orang yang dekat kepada Allah. Mereka ahli ibadah, ahli taqarrub. Sebagai ahli ibadah, ya, sebagai orang yang soleh, maka wajib kita memuliakan mereka. Wajib untuk menghormati mereka, mengagungkan mereka, tidak boleh dilecehkan. Haram hukumnya melecehkan manusia biasa, apalagi melecehkan para ulama, para orang-orang yang soleh, para waliullah. Tapi walaupun mereka wajib dihargai, wajib dihormati, tapi kadar penghargaan, penghormatan itu tidak boleh melebihi batas. Sampai seolah-olah mereka ini lebih mulia dibandingkan dengan Nabi, para sahabat, para ulama. Tapi bukti menunjukkan sebagian dari mereka ini justru memuliakan orang-orang yang dianggap soleh, yang dianggap wali tersebut, sampai pada sesuatu yang hanya boleh dilakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta-minta sesuatu, apakah itu pertolongan, apakah itu agar dimudahkan rezeki, dimudahkan jodoh, dimudahkan urusannya, ya, itu hanya boleh kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengikuti jejak-jejak kaum Nabi Nuh yang akhirnya mereka memposisikan orang-orang yang soleh seperti Tuhan, ya. Lata dan Uzza itu dahulunya orang yang soleh, tapi akhirnya mereka tuhankan. Berawal dari hulunya mereka di dalam memuliakan orang soleh, bahkan memuliakan melebihi Nabi Nuh. Dan sebagian kaum muslimin sekarang memuliakan orang yang dianggap soleh, dianggap sebagai wali yang sudah meninggal dunia, melebihi Nabi Muhammad SAW. Seandainya meminta-minta dengan orang yang soleh yang sudah meninggal, yang seperti itu diperbolehkan, dibenarkan, kenapa tidak menyebut nama Nabi Muhammad SAW? Kenapa tidak meminta kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka orang-orang yang sudah dijamin kesolehannya, bahkan dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Semua muslim wajib sepakat mereka ini sahabat yang soleh, yang pasti masuk surga. Kenapa tidak meminta kepada mereka? Coba pakai akal sehat. Kenapa bukan meminta kepada Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Bukhari, yang ijma para ulama sepakat bahwa mereka adalah orang yang soleh? Kenapa justru meminta pertolongan kepada Zaini? Madad ya Zaini, madad ya Husain. Ya? Bahkan ada yang meminta-minta di kuburan para wali. Wahai wali fulan, mohonkan sesuatu kepada Allah. Sampaikan hajatku kepada Allah. Kenapa tidak berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Muliakanlah orang yang soleh sesuai dengan batasan-batasan yang disyariatkan, dan jangan bersikap hulu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyakum wal ghulu fiddin fa innama halaka man kana qablakum bil ghulu fiddin. Dan jauhilah oleh kalian sikap hulu, sikap berlebih-lebihan di dalam agama, karena sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian itu telah binasa karena sikap hulu, berlebih-lebihan di dalam agama. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana asal muasal kebiasaan ngalap berkah? Dari seseorang yang dianggap salih. Bermula dari al-ghulu, sikap kelewat batas, dipuji lebih dari batas semestinya,
dimuliakan lebih dari batas semestinya, dikultuskan seakan tidak memiliki kesalahan, dicarikan 1001 alasan. Kalaupun orang tersebut melakukan kemungkaran, oh enggak, dia itu sedang demikian. Seakan-akan semua yang ada dari orang yang dianggap soleh tersebut adalah orang-orang yang berhak untuk dimuliakan lebih dari semestinya. Dan memang inilah sebab pertama kali terjadinya kesyirikan di atas muka bumi. Dijelaskan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh adalah asyaratu qurun, 10 qurun. Qurun adalah jamak, bentuk jamak dari qarn. Maknanya bisa satu dari dua. Bisa berarti abad. Sehitungan satu abad adalah 100 tahun. Berarti kalau 10 tahun berarti hitungannya adalah 1000 tahun. Atau bisa juga maknanya adalah generasi. Satu generasi melahirkan, kemudian generasi yang kedua memiliki keturunan, generasi yang ketiga terus 10 generasi. Berarti tidak ada patokan tahun, tetapi adanya patokan keturunan, lapisan garis keturunan. Antara Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Nuh alaihi salam ada 10 generasi atau 10 abad. Kulluhum ala tauhid. Semua mereka mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam tauhid. Sampai di zaman kaum Nabi Nuh alaihi salam didapatkan 5 orang salih. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Allah sebutkan dalam surat Nuh. Ini orang salih, tidak ada problem pada mereka. Mereka orang salih. Tatkala mereka meninggal dunia satu persatu, mulailah syaitan membisikkan. Dan syaitan juga punya tahapan dalam menggelincirkan anak manusia. Yang pertama kali dihembuskan, dibisikkan oleh syaitan di tengah-tengah kaum Nabi Nuh adalah, hai, itu 5 orang saleh meninggal dunia, bagaimana cara kalian mengingat mereka? Lukislah mereka dan pajanglah lukisan tersebut di tempat-tempat kumpul. Mereka pun melukis. Sebahagian ulama menjelaskan bahwa kata yusawwirun bukan menggambar, melukis, tetapi membuat patung dengan bentuk mereka. Belum disembah, hanya sekedar diingatkan agar selalu menghormati jasa-jasa mereka, mengenang kebaikan-kebaikan mereka, karena mereka memang orang saleh. Generasi pertama selamat hanya sekedar melukis atau membuat patungnya. Belum ada kesyirikan, tapi ternyata gambar atau patung itu menjadi sumber atau pintu kesyirikan. Pada generasi berikutnya, ketika ilmu semakin terkikis dan dilupakan, mereka pun memuji-muji secara berlebihan dan menyembah. Pujian yang berlebihan, menyanjung yang berlebihan dapat berpotensi besar menyebabkan seseorang jatuh kepada kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuturuni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian melakukan itra, memuji yang berlebihan, menyanjung, memuliakan yang berlebihan, sebagaimana itra itu terjadi pada kaum Nasara terhadap Nabi Isa bin Maryam alaihi salam.
ketika Nabi Isa dipuji lebih, apa yang terjadi ya kawan? Dipujinya berlebihan, diklaim sebagai anak Tuhan. Dan supaya diklaimnya sebagai anak Tuhan itu menjadi lebih sempurna, diposisikan seperti Tuhan. Kata Nabi SAW, jangan kalian melakukan itra, pujian yang berlebihan, sebagaimana itra itu terjadi pada kaum Nasara yang telah mengagungkan Nabi Isa alaihi salam lebih dari yang semestinya. Innama ana abdun, aku adalah manusia biasa. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka cukup katakan bahwa aku Nabi Muhammad SAW adalah hambanya Allah dan utusan Allah. Maka muara asal muasal terjadinya ngalap berkah atau yang lain terhadap orang-orang yang dinilai salih adalah sikap berlebihan terhadap mereka. Wallahu a'lam.